Painting privileges. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Guns Film. Jadi di video kali ini saya akan membahas sebuah film dengan judul Escape from Alcatraz yang dirilis tahun 1979. Film bergenre thriller ini disutradarai oleh Don Siegel yang dibuat berdasarkan kisah nyata yang terjadi di Pulau Alcatraz, San Francisco, Amerika Serikat. Film berdurasi 112 menit ini secara garis besar menceritakan tentang sekelompok tahanan yang mencoba untuk melarikan diri dari pulau penjara Alcatraz yang berada di tengah laut, salah satu penjara dengan keamanan paling ketat di dunia. Mereka mengetahui bahwa selama ini tidak ada satu orang pun yang berhasil melarikan diri dari penjara tersebut. Dalam menyiapkan pelariannya, sekelompok orang ini tidak mudah, bahkan risikonya sangat besar dan bisa saja berakhir dengan kesia-siaan atau yang paling fatal adalah nyawa mereka sendiri. Gimana kelanjutan kisahnya? Mari kita langsung aja ke alur ceritanya. Pada malam hari tanggal 18 Januari 1960 di San Francisco, terlihat seorang tahanan yang baru saja dipindahkan dari salah satu penjara yang ada di Amerika Serikat menuju penjara Alcatraz yang dikawal oleh dua orang sipir penjara. Tahanan itu bernama Frank Lemorris. Pasalnya, Frank dipindahkan karena mencoba melarikan diri dari penjara sebelumnya. Oleh karena itu, penjara Alcatraz menjadi tempatnya yang baru, yang mungkin saja membuat Frank berpikir dua kali untuk melakukannya lagi. Karena diketahui, penjara Alcatraz merupakan penjara dengan keamanan tingkat tinggi. Setelah melakukan pemeriksaan dan sebagainya, terlihat Frank sudah berada di dalam selnya. Saat pagi tiba, semua tahanan diarahkan untuk sarapan. Saat itulah ada seseorang yang merupakan penyuka sesama jenis memperhatikan Frank. Nampaknya ia tertarik dengan Frank. Hal itu cukup membuat Frank tidak tertarik untuk makan, sehingga dia memberikan makanannya kepada rekannya yang kebetulan duduk satu meja dengannya, yaitu Litmus. Setelahnya, Frank dipanggil untuk menghadap kepala penjara untuk memberitahukan segala macam aturan yang ada di penjara tersebut. Kepala penjara juga memberitahukan bahwa setiap sebulan hanya boleh 2 kali dikunjungi oleh keluarganya. Namun Frank mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki keluarga, yang artinya dia hanya hidup sendirian. Kepala penjara juga menceritakan bahwa banyak yang mencoba untuk melarikan diri dari Alcatraz, namun semuanya berakhir mengenaskan. Jika tidak terbunuh, maka mereka akan mati tenggelam di teluk. Dilihat dari wajah Frank, hal itu tidak sedikit pun membuatnya gentar. Setelah menjelaskan semuanya, Frank pun pergi. Saat para napi sedang mandi, pria penyuka sesama jenis itu menghampiri Frank, lalu memperkenalkan dirinya, yaitu Wolf. Wolf kemudian bertanya dari mana Frank dipindahkan. Frank menjawab bahwa dirinya dipindahkan dari Atlanta. Wolf terus-terusan merayu Frank. Ternyata Wolf salah sasaran. Frank bukanlah seseorang yang penakut atau penurut. Dia adalah orang yang sebaliknya. Sehingga Frank langsung menghajar Wolf saat itu juga, yang membuat Wolf tergeletak dan tak berdaya. Suatu hari, Frank ditugaskan untuk membantu seseorang di perpustakaan untuk kemudian mengantarkan buku-buku kepada para napi. Seseorang itu bernama English. Di sana mereka banyak mengobrol, terutama terkait sel isolasi yang ada di penjara tersebut. Setelahnya, Frank pun langsung melaksanakan tugasnya mengantarkan buku-buku kepada para napi. Pada saat para napi menghabiskan waktu mereka di lapangan, Frank berkenalan dengan napi yang hobi melukis. Dia bernama Doc. Doc mengatakan bahwa Frank telah melukai Wolf dan Wolf akan segera membalasnya. Mendengar itu, Frank kemudian pergi dan menghampiri English yang tengah duduk sendirian. Frank bertanya kepada English, apakah ada orang yang berhasil kabur dari penjara ini? English menjelaskan bagaimana keamanan di penjara tersebut, bahkan mustahil bisa meloloskan diri dari sana. Karena setelah keluar dari sel, maka akan ada lautan yang dingin dan ombak yang tinggi yang bisa saja menenggelamkan seseorang yang mencoba kabur dari sana. Ketika di dalam sel, seorang sipir menawarkan pekerjaan di bengkel kayu kepada Frank. Dan jika Frank bersedia, maka dia akan dibayar 15 sen per jam. Keesokan harinya, ketika semua napi berada di lapangan, di sana Frank tengah berbicara dengan Litmus. Tiba-tiba dari belakang Wolf menyerang Frank dengan membawa pisau di tangannya. Beruntungnya Litmus lebih dahulu mengetahuinya, sehingga Frank telah siap ketika Wolf menyerangnya. Kejadian itu pun langsung dihentikan oleh penjaga, dan untuk Wolf dan Frank mereka akan dihukum dan akan dimasukkan ke dalam sel isolasi yang tanpa cahaya sedikit pun di dalamnya.
Beberapa hari kemudian, Frank pun keluar dari sel isolasi. Malam itu juga ada napi baru yang kebetulan bersebelahan dengan sel Frank. Dia bernama Charlie Butts. Seperti biasa di lapangan, Charlie juga berkenalan dengan Litmus dan Doc. Saat itulah Frank bertanya kepada Doc terkait lukisan yang dibuatnya, apakah sudah selesai atau belum. Ternyata Doc sedang membuat lukisan kepala penjara. Dia mengatakan kepada Frank dan Charlie bahwa kepala penjara sangat menginspirasi. Di saat yang bersamaan, kepala penjara memasuki sel Doc karena pemotong kukunya tidak sengaja terjatuh di saat mengecek sel para napi. Kepala penjara menemukan lukisan dirinya. Entah mungkin karena tidak mirip atau memang tidak suka. Saat itu juga kepala penjara memerintahkan salah satu sipir untuk mencabut hak melukis dari Doc, yang berarti Doc tidak diperbolehkan lagi untuk melukis. Ketika Doc sedang melukis di dalam selnya, tiba-tiba sipir itu mendatanginya dan menyita semua alat untuk melukis milik Doc. Dan hal itu membuat Doc sangat sedih dan tidak bisa berbuat apa-apa ketika sipir membawa semua lukisannya. Namun hal itu tidak diketahui oleh Frank dan rekan-rekannya, yang membuat Doc menjadi pendiam sejak saat itu. Keesokan harinya ketika Frank dan rekan-rekannya bekerja di bengkel kayu, Frank sudah mencurigai Doc yang tidak terlihat seperti biasanya. Frank kemudian menyuruh penjaga di sana untuk terus mengawasi Doc. Namun, penjaga itu tidak menghiraukannya. Doc kemudian meminta sebuah kapak kepada penjaga untuk membuat sebuah meja. Setelah kapak berada di tangannya, tiba-tiba Doc memenggal jari-jari tangannya menggunakan kapak tersebut, yang seketika membuat para napi menjadi ketakutan dan suasana berubah menjadi mencekam. Itu adalah bentuk dari melawan keputusan kepala penjara yang mencabut hak melukis bagi Doc. Karena menurut Doc, melukis adalah satu-satunya hal yang dimiliki saat itu. Namun, kepala penjara merampas haknya tersebut. Pada saat jam makan, Frank bertemu dengan kedua rekannya yang pernah satu penjara waktu di Atlanta. Diketahui kedua rekannya tersebut juga dipindahkan ke Alcatraz karena mencoba melarikan diri, sama seperti yang dilakukan Frank waktu di Atlanta. Mereka berdua adalah John dan Clarence. Di kamar sel, Frank kepikiran untuk melihat tembok ventilasi yang sepertinya temboknya sudah lumayan tua. Kemudian dia mencoba untuk menggoreskan menggunakan pemotong kuku, dan alhasil tembok beton itu pun memang sudah rapuh dan mudah digores hanya dengan pemotong kuku. Frank kemudian berpikir ini menjadi celah untuk dirinya bisa keluar dari sana. Entah tahu dari mana, Charlie tiba-tiba mengatakan bahwa jika Frank kabur dari penjara, maka dirinya akan ikut juga. Di ruang makan, Frank mengatakan kepada rekannya yaitu Charlie, John, dan Clarence bahwa dirinya sudah menemukan jalan untuk kabur dari sana. Mereka kemudian menyusun rencana terkait pelarian mereka. Frank mengatakan bahwa mereka harus pelan-pelan menggali, membuat lubang melalui ventilasi, kemudian membuat penutup palsu yang bisa digunakan untuk menutupi lubang yang mereka buat. Selanjutnya, mereka harus membuat boneka yang menyerupai kepala manusia agar bisa mengelabui penjaga saat mereka masuk ke dalam lubang yang mereka buat. Dan tahap terakhir, mereka akan membuat pelampung agar bisa menyeberangi teluk yang dibuat dari jas hujan. Akhirnya mereka berempat pun sepakat untuk menjalankan aksinya tersebut. Frank juga mengatakan saat mereka menggali setidaknya satu orang berjaga-jaga untuk memastikan bahwa para sipir di sana tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Saat malam hari, Frank mulai menggali menggunakan pemotong kuku. Namun dia kesulitan karena pemotong kuku memiliki ukuran yang kecil. Sehingga keesokan harinya, Frank dan rekan-rekannya mencuri sendok makan untuk mereka menggali lubang di kamar sel mereka. Setiap malam, masing-masing dari mereka menggali sedikit demi sedikit lubang ventilasi mulai terlihat membesar. Bahkan penyaring ventilasi sudah bisa mereka lepaskan. Dan terkait butiran beton bekas galiannya, setiap hari mereka buang di lapangan dengan menyimpannya di saku celana mereka. Sehingga hal itu tidak diketahui para penjaga. Begitulah setiap hari yang mereka lakukan. Frank juga sudah berhasil membuat kepala boneka yang menyerupai kepala manusia, serta dia juga menyelesaikan pembuatan penutup ventilasi palsu yang mirip dengan aslinya. Suatu malam, Frank sudah berhasil membuat lubang dan berhasil keluar dari kamar selnya. Ia mulai menganalisa tempat di sana agar bisa menemukan jalan keluar yang paling aman untuk dilewati. Namun, tiba-tiba penjaga menghampiri kamar Frank yang diketahui bahwa yang berada di kasur adalah kepala boneka yang sengaja ditaruhnya. Dan hal itu hampir saja diketahui oleh penjaga. Beruntungnya, Frank sudah berhasil masuk kembali ke dalam kamar selnya. Di malam berikutnya, Frank bersama John memeriksa terowongan di atas sel mereka untuk membuat jalan keluar dan menembus terowongan karena dihalangi oleh beberapa batang besi, sehingga mereka harus memotong besi tersebut.
Saat nonton bioskop bersama, Frank menanyakan apakah mereka semua sudah selesai dengan masing-masing tugasnya, termasuk membuat pelampung untuk mereka kabur. John mengatakan bahwa pelampung akan selesai hari Selasa. Kemudian, Frank mengatakan kepada mereka semua, kalau Selasa malam mereka semua akan menjalankan misi, yaitu kabur dari penjara. Keesokan harinya, ketika makan bersama, tiba-tiba kepala penjara menghampiri mereka semua dan mengatakan bahwa tak akan ada orang yang kabur dari penjara dengan hidup-hidup. Sepertinya kepala penjara mulai mencurigai keempat orang tersebut karena mereka sering berbicara berempat di setiap kesempatan, sehingga hal itu sedikit membuat mereka terkejut. Apalagi Charlie yang dari awal memang agak sedikit ragu dengan apa yang akan mereka lakukan nanti. Malam harinya kepala penjara menggeledah kamar Frank, mungkin untuk membuktikan kecurigaannya. Beruntungnya kepala penjara tidak menemukan apapun yang menjadi bukti kuat untuk Frank kabur dari sana, termasuk lubang yang ia buat. Karena mereka tidak puas, kepala penjara pun memerintahkan sipirnya untuk memisahkan kamar sel Frank dengan kamar Charlie agar tidak bersebelahan lagi, karena dia mengetahui kalau Frank dan Charlie sering mengobrol sampai larut malam. Yes, sir. I'll do the paperwork. Setelah 6 bulan di sel isolasi, akhirnya Wolf pun keluar dari sana. Di lapangan tempat biasa, Wolf kembali ingin menyerang Frank menggunakan pisau untuk kedua kalinya. Lagi dan lagi ia gagal melakukannya karena Inglis lebih dulu mencegahnya dan membawanya ke tempat lain. Sebelum kabur dari penjara, Frank juga mengucapkan selamat tinggal kepada Inglis karena Inglis merupakan salah satu kawan akrabnya di sana. Namun bedanya, ia tidak tertarik untuk ikut melarikan diri. Malam harinya mereka berempat pun sepakat untuk kabur dari penjara karena memang semua perlengkapan yang mereka butuhkan sudah selesai dibuat. Dari mereka berempat, hanya Charlie yang belum bergerak dari kamar selnya, sementara yang lain sudah berada di terowongan belakang. Di kamar sel terlihat Charlie seperti ada keraguan untuk keluar dari sana, sehingga mereka bertiga meninggalkan Charlie yang memang belum muncul sama sekali. Frank dan kedua rekannya keluar melalui lubang udara di atas atap dan membuka menutupnya, sambil masing-masing dari mereka membawa pelampung yang akan digunakan untuk menyeberang lautan. Charlie ternyata baru keluar dari sel, namun sayangnya dia tidak bisa menggapai tiang besi untuk naik ke atas terowong karena memang cukup tinggi. Jika saja dia tidak terlambat, mungkin dia bisa ikut pergi malam itu. Alhasil, Charlie pun harus kembali ke dalam selnya lagi. Dengan penuh kehati-hatian, akhirnya mereka bertiga bisa keluar dari penjara dan langsung menyusuri pantai untuk kemudian meniup pelampung mereka. Selanjutnya, mereka pun mulai berenang di lautan lepas. Keesokan paginya, para sipir memanggil mereka yang tak kunjung keluar dari sel. Dan alangkah terkejutnya mereka karena hanya menemukan kepala boneka yang tergeletak di kamar kasur, serta menemukan lubang di tembok yang mereka gunakan untuk kabur dari sana. Pencarian besar-besaran pun dilakukan, baik dari darat, laut maupun udara. Namun hasilnya nihil. Mereka hanya menemukan foto dan buku catatan milik Clarence, serta kantong yang terbuat dari jas hujan. Sipir dan kepala penjara berasumsi jika mereka bertiga sudah tenggelam. Sejak kejadian itu, tak ada kabar dari mereka bertiga. Para sipir meyakini mereka akan menemukan jasad mereka, namun mereka tak pernah menemukannya. Bahkan tak lama setelah itu, penjara Alcatraz pun ditutup. Kemudian film pun selesai. Segitu aja pembahasan film kita kali ini. Semoga kalian suka dan bisa terhibur. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.